Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kursus Simagro 2022. Meningkatkan pemahaman akademik dan kesiapan mahasiswa agroteknologi dalam menghadapi ujian semester di masa pandemi. Halo semua, saya Firmansyah yang akan memandu kursus kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mereview mata kuliah pemulihan tanaman bersama Cek Sofia Siti Adawiyah Setiawan dari Agroteknologi 2019. Untuk itu, tanpa basa-basi lagi, kepada Cek Sofia dipersilakan untuk mereview materi mata kuliah pemulihan tanaman. Oke, baik. Di sini saya akan share ilmu mengenai ilmu pemulihan tanaman. Nah, sebelum mengenal lebih jauh bagaimana itu ilmu pemulihan tanaman, kita diharuskan untuk mengenal ruang lingkup daripada ilmu pemulihan tanaman. Nah, secara definisi, ilmu pemulihan tanaman merupakan suatu ilmu serta teknologi untuk memanipulasi gen ataupun kromosom pada tanaman dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan genetik atau genotip tanaman agar tanaman menjadi lebih mulia ataupun lebih berguna bagi manusia. Nah, pemulihan tanaman ini kenapa bisa dikatakan sebagai ilmu? Karena pemulihan tanaman itu gak bisa gitu ya berdiri sendiri. Pemulihan tanaman itu perlu ilmu-ilmu penunjang lainnya, seperti halnya matematika. Matematika, gak cuma matematika doang, tetapi di dalam matematika itu ada ilmu-ilmu lainnya seperti integral, aljabar, matriks, dan lain sebagainya. Nah, di ilmu pemulihan tanaman juga ada ilmu-ilmu penunjang pemulihan tanaman, baik itu dari ilmu dasar maupun ilmu terapan. Nah, pemulihan tanaman juga dikatakan sebagai teknologi dan seni. Kenapa? Karena dalam pemulihan tanaman itu digunakan teknik-teknik tertentu, baik itu dalam memanipulasi gen maupun dalam program seleksi. Tadi kan kita berbicara mengenai ilmu-ilmu dasar dan ilmu-ilmu terapan yang menunjang ilmu pemulihan tanaman. Nah, ilmu-ilmu itu tuh seperti seluruh mata kuliah yang kita telah pelajari di Fakultas Pertanian, seperti genetika yang kita pelajari di semester 3, morfologi dan fisiologi tumbuhan, FISTUM itu kita belajar di semester 4, entomologi di semester 2, biokimia di semester 2, taksonomi yang masuk ke botani juga, statistika dan rancangan percobaan, statistika di semester 3, rancangan percobaan di semester 6, dan dasar agronomi di semester 3. Nah, itu ternyata kita tuh sudah belajar tuh ilmu-ilmu penunjang daripada ilmu pemulihan tanaman. Dan dari sebagai itu, kita harus bisa gitu ya memahami ilmu pemulihan tanaman karena dasarnya juga ataupun ilmu-ilmu penunjangnya juga kita telah melewatinya seperti itu. Adapun beberapa prioritas daripada ilmu pemulihan tanaman yang saya cantumkan di PPT ini. Yang pertama itu hasil atau produktivitas. Nah, prioritas ini itu paling penting gitu ya, terpenting gitu, baik melalui pembentukan varietas hibrida maupun bersari bebas. Terus yang kedua, prioritas pemulihan itu adalah tahan terhadap OPT, organisme panggung tanaman, baik itu dari hama maupun penyakit. Yang ketiga, prioritasnya itu adalah komposisi bijinya. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya, kenapa hasil atau produktivitas, tahan OPT, komposisi biji, dan prioritas lainnya itu dijadikan prioritas gitu dalam pemulihan. Kan kita sudah tahu bahwa dari definisinya saja, pemulihan tanaman ini adalah ilmu yang memanipulasi gen atau kromosom. Kalau misalnya memanipulasi, berarti kita tuh tidak menginginkan gen sebelumnya, tetapi kita ingin gen baru gitu, gen yang sesuai dengan kehendak kita gitu, agar tanaman yang kita mau itu lebih berguna gitu. Nah, kalau misalnya prioritas yang pertama ini terpenuhi, berarti tanamannya juga lebih berguna dong bagi manusia. Tanaman
kita nih misalnya membentuk suatu paritas baru. Nah, paritas baru itu ingin yang produktivitasnya tinggi, terus tahan terhadap OPT, terus komposisi bijinya itu biji atau benihnya itu murni gitu ya, nggak tercampur dengan biji-biji lainnya, terus toleran terhadap lingkungan, dan lain sebagainya itu tuh dibentuk berdasarkan ilmu pemultan gitu, sesuai dengan apa yang kita mau gitu, dimanipulasi gennya, seperti itu. Untuk yang keempat, prioritas pemultan yang keempat itu adalah toleran terhadap lingkungan. Maksud dari lingkungan ini, lingkungan yang seperti apa? Lingkungan yang tercekam. Terutama dalam ekstensifikasi ke lahan bermasalah, seperti lingkungan-lingkungan tercekam yang pH-nya rendah, adanya cekaman besi dan aluminium, ataupun cekaman air. Kemudian yang kelima itu adaptif. Nah, adaptif seperti apa? Sebenarnya adaptifnya itu ada dua. Si tanaman kita itu harus bisa beradaptasi dengan alat-alat atau mesin-mesin pertanian, dan bisa beradaptasi dengan metode yang kita gunakan dalam penanaman, seperti misalnya tuh tumpang sari. Itu yang dikatakan adaptif. Dia tuh bisa beradaptasi atau tidak dengan mesin-mesinnya. Mesin-mesin yang kita gunakan di kegiatan pertanian, ataupun dia bisa beradaptasi atau tidak dengan sistem pertanaman yang kita gunakan, seperti itu. Yang keenam, prioritas pemultan itu adalah batangnya tegak. Maksudnya apa? Nah, ketegakan tanaman itu akan menentukan hasil gitu secara kualitas dan kuantitas. Saya contohkan seperti tomat ya teman-teman. Kan tomat itu dalam satu tanaman itu banyak ya. Hasilnya tuh buah tomatnya itu banyak. Biasanya tomat itu kan kalau misalnya kebanyakan si batangnya nggak tegak, nggak kuat, itu bakal tergeletak di tanah dan menurunkan hasil produktivitas tomatnya akan rusak atau busuk, seperti itu kan. Jadi kita tuh gimana caranya si tanamannya itu ingin memiliki tanaman yang tegak, seperti itu. Maksud dari batang tegak agar hasil baik dari segi kualitas dan ataupun kuantitasnya itu tinggi. Kemudian yang ketujuh itu tahan atau toleran terhadap fotoperiodisitas. Fotoperiodisitas itu adalah lama penyinaran. Kan ada tuh tanaman yang nggak bisa disinari matahari terlalu lama, ataupun tanaman yang ternyata membutuhkan sinar matahari itu lebih lama. Itu tuh gimana caranya ingin tanaman yang tahan atau toleran terhadap lama atau panjang penyinaran, seperti itu. Itu yang menjadi prioritas daripada ilmu pemulihan tanaman. Bagaimana caranya agar tanaman yang kita punya ini bisa memiliki komponen-komponen ini yang menjadi prioritas, seperti itu. Oke, ruang lingkup selanjutnya. Kita masih berbicara mengenai ruang lingkup ya, karena ilmu pemulihan tanaman ini tuh luas gitu ya. Seperti yang kita tahu bahwa ilmu pemulihan tanaman ini adalah ilmu yang membahas mengenai variabilitas. Variabilitas itu adalah merupakan keragaman dari apa yang kita pelajari. Tentu saja keragaman tanaman gitu dalam satu spesies. Nah, teman-teman misalnya contohnya gini, kedelai. Kedelai kan banyak gitu jenisnya, nggak cuma kedelai ini doang, itu doang gitu, tapi banyak jenisnya seperti kedelai, nama ilmiahnya kan Glycine max. Glycine itu kan genusnya, yang spesiesnya itu yang max-nya kan. Nah, yang max-nya itu spesiesnya itu bisa banyak gitu, nggak cuma max doang, seperti itu keragaman tuh. Nah, keragamannya itu mencakup karakter-karakter ataupun sifat-sifat yang kita kehendaki. Misalnya tuh kayak hasilnya, kita kan pengen hasil atau produktivitasnya tinggi, tahan terhadap HPT ataupun sifat-sifat lainnya. Nah, semakin tinggi variabilitas, maka semakin besar juga respon terhadap seleksinya, karena semakin banyak gitu ya pilihannya. Terus kalau misalnya semakin kecil keragamannya atau variabilitasnya, maka akan sedikit pula gitu pilihannya. Akhirnya
responnya juga kecil gitu terhadap seleksinya. Nah, adapun apa ya, ruang lingkup gitu, garis besar dari kegiatan pemulihan tanaman itu ada ya di bagian ini. Yang pertama gitu, dari ilmu pemulihan tanaman kan kita harus bisa menghasilkan variabilitas atau keragaman gitu. Keragaman itu tuh dimulai dari keragaman genetik. Adapun cara untuk mendapatkan keragaman dari genetik ini adalah dengan cara ini, yang 6 ini. Yang pertama itu dengan mengkoleksi apa? Mengkoleksi plasma nutfah, yaitu dengan menghimpun atau mengumpulkan berbagai varietas atau kultivar yang terdapat di lembaga-lembaga penelitian, di masyarakat maupun di alam, baik itu kultivar nasional, lokal maupun varietas liar. Yang kedua itu dengan cara introduksi. Introduksi itu dengan mendatangkan tanaman dari luar daerah ataupun luar negeri yang belum ada di daerah tersebut. Kemudian yang ketiga itu dengan hibridisasi. Nah, dengan hibridisasi atau persilangan itu diharapkan ya akan ada kombinasi gen-gen dari tetuanya gitu. Nah, hibridisasi ini juga merupakan cara yang paling banyak digunakan gitu dalam memperbanyak variabilitas genetik. Yang keempat itu adalah mutasi induksi. Mutasi induksi itu cara memperbesar keragaman dengan menggunakan zat-zat mutagenik. Yang kelima itu dengan cara poliploidisasi. Nah, poliploidisasi itu penggandaan jumlah kromosom yang mampu merubah morfologi tanaman sehingga ukurannya lebih besar dari tanaman asalnya. Yang keenam itu dengan transgenik. Transgenik itu tanaman-tanaman transgenik. Nah, dengan cara 6 ini itu diharapkan kita bisa mendapatkan variabilitas secara genetik atau keragaman secara genetik. Nah, setelah kita mendapatkan variabilitas secara genetik, cara ataupun bukan langkah ya, tapi lebih ke ruang lingkup selanjutnya yang biasanya ada di pemulihan tanaman itu adalah melakukan seleksi gitu. Nah, seleksi itu merupakan langkah selanjutnya setelah terjadinya variabilitas secara genetik. Seleksi itu ya pemilihan gitu ya, pemilihan individu tanaman yang kita mau gitu. Kalau misalnya udah ada variabilitas secara genetik ya kita tinggal memilih, oh kita tuh pengen populasi yang seperti ini atau varietas yang seperti ini, seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah dilakukan seleksi adalah melakukan pengujian. Pengujian apa? Pengujian pendahuluan dan pengujian lanjutan dari semua karakter atau sifat yang kita hendaki gitu. Ya nggak mungkin gitu setelah diseleksi kita langsung sebar, nggak mungkin. Tapi kita harus melakukan pengujian terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian setelah dilakukan pengujian, kita dapat melakukan perbanyakan benih. Misalnya pengujian yang tadi itu dapat menghasilkan varietas unggul. Nah, perbanyakan benih perlu dilakukan gitu. Masa benihnya cuma satu aja ataupun beberapa biji kan nggak mungkin gitu. Jadi dilakukan perbanyakan benih. Perbanyakan benih juga ada beberapa tahap gitu. Jadi benih juga digolongkan dalam beberapa jenis benih. Ada benih-benih pemulia, benih-benih sebar, ataupun benih-benih yang cuman akan ditanam lagi oleh petani, seperti itu. Nah, ketika benih ini sudah diperbanyak, kemudian baru benih ini dapat dilepas. Biasanya benih yang memiliki varietas baru, varietas tadi kan ada nih varietas barunya ya, udah diseleksi, udah diuji. Nah, sebelum dilepas itu biasanya benihnya itu dikasih nama dan biasanya disahkan oleh BSBP atau Badan Sertifikasi Benih Pertanian. Itu. Nah, setelah ada nama dan disahkan oleh BSBP, baru benih itu bisa dilepas atau disebar ke petani.
Seperti itu. Itu untuk ruang lingkup ilmu pemeliharaan tanaman. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai sistem perkembangbiakan tanaman. Nah, sistem perkembangbiakan tanaman umumnya, in general, itu kita tahunya cuma dua kan, ada yang vegetatif dan generatif. Ini itu paling umum dan harus diketahui gitu bahwa tanaman berkembang biak dengan vegetatif dan generatif itu secara umum gitu. Pasti ada dua ini gitu ya yang sistem perkembangbiakan tanaman itu. Nah, untuk vegetatif itu kan udah tahu kali ya bahwa vegetatif ini itu merupakan sistem perkembangbiakan tanaman secara aseksual, yaitu melalui organ-organ vegetatif dan biasanya anakan dari hasil kawin vegetatif ini itu hasilnya itu anakannya itu bakal persis banget sama induknya karena ya sel yang digunakan untuk anakan ya sel dari dia gitu. Jadi dari indukannya gitu. Jadi ya bakal sama persis dengan tetuanya, tanaman asalnya. Kemudian yang generatif atau seksual ini kan generatif itu seksual itu melalui biji ya. Nah, kalau misalnya melalui biji itu keturunannya itu biasanya nggak selalu sama dengan indukannya, dengan tetuanya gitu. Karena kan melalui biji, kalau misalnya melalui biji kan terjadi fertilisasi antara tepung sari dan sel telur gitu. Jadi kemungkinan terjadi kombinasi pada gen-gennya gitu. Sehingga anakannya juga biasanya itu tidak selalu mirip dengan induknya. Nah, ternyata di dalam ilmu pemeliharaan tanaman ini itu ada sistem perkembangbiakan yang sama-sama melalui biji, tetapi bukan disebut dengan generatif. Tapi dia itu disebut dengan tanaman-tanaman yang apomiksis. Dia itu perbanyakannya itu melalui biji, tetapi perkembangbiakannya itu secara vegetatif. Terjadinya itu apa ya? Penyerbukannya itu terjadi penyerbukan gitu ya. Tetapi embrio yang tumbuhnya itu bukan dari zigot kan biasanya embrio itu berasal dari zigot. Nah, ini mah berasal dari sel-sel somatis di dinding ovarium yang kemudian berkembang menjadi embrio. Nah, biasanya itu kan zigot itu menjadi embrio. Nah, ini mah dari sel-sel somatis langsung ke embrio, tapi penyerbukan mah tetap terjadi. Nah, itu namanya apomiksis. Kemudian, bahasan selanjutnya itu adalah sistem perkembangbiakannya itu sendiri gitu ya. Nah, sistem perkembangbiakan itu dibedakan menjadi dua, ada yang berdasarkan jenis kelamin, ada juga yang berdasarkan sistem penyerbukannya. Nah, yang berdasarkan jenis kelamin ini itu ada empat macam gitu ya. Yang pertama itu ada yang monosius, yang kedua dioecious, yang ketiga polycious, yang keempat is hermaprodit. Monosius atau tanaman berumah satu itu adalah tanaman yang memiliki bunga jantan sama bunga betina itu pada satu tanaman. Jadi ya bunga jantan misalnya ada dalam satu tanaman. Bunga jantan sama bunga betinanya itu ada dalam satu tanaman. Nah, contohnya itu adalah tanaman jagung. Yang dioecious atau tanaman berumah dua itu tanamannya itu hanya memiliki bunga betina saja atau bunga jantan saja pada satu tanaman. Jadi kan tadi mah kalau berumah satu mah ya dalam satu tanaman ada dua-duanya gitu betina jantan bunganya itu. Nah, kalau yang berumah dua itu cuma satu, misalnya tanaman A ya bunganya bunga betina saja, yang tanaman B bunganya bunga jantan saja seperti itu. Contohnya itu pada tanaman buah salak. Yang polycious atau tanaman berumah banyak itu adalah tanaman yang memiliki bunga jantan saja atau betina saja atau ada kedua-keduanya dalam
satu tanaman. Jadi kalau yang tanaman berumah satu kan di dalam satu tanaman ada dua bunga jantan betina. Kalau berumah dua, cuman ada satu, baik itu betina saja ataupun jantan saja. Nah, kalau yang tanamannya berumah banyak, itu bisa jantan aja bunganya itu, atau bisa juga betina saja, atau juga bisa dua-duanya betina jantan dalam satu tanaman. Nah, contohnya itu adalah lengkeng. Kemudian, sistem perkembangbiakan secara jenis kelamin yang keempat itu adalah hermaprodit gitu, hermaprodit atau bunga sempurna. Bunga sempurna adalah tanaman yang memiliki alat kelamin jantan dan alat kelamin betina pada satu bunga. Jadi dalam satu bunga itu dia memiliki alat kelamin jantan dan juga alat kelamin betina. Nah, contohnya itu pada tanaman padi, kedelai, dan tomat. Nah, yang kedua, sistem perkembangbiakan berdasarkan sistem penyerbukannya. Digolongkan itu ke dalam dua macam ya, ada yang bisa menyerbuk sendiri dan ada yang menyerbuk silang. Menyerbuk sendiri atau self-pollination crop dan menyerbuk silang atau cross-pollination crop. Yang tanaman menyerbuk sendiri itu kalau misalnya tepung sarinya itu jatuh pada kepala putik bunga itu sendiri atau kepala putik bunga lain pada tanaman yang sama gitu. Misalnya pada tomat, kedelai, itu untuk menyerbuk sendiri. Kalau misalnya menyerbuk silang, itu biasanya terjadi kalau misalnya tepung sarinya itu jatuh pada kepala putik bunga tanaman yang beda. Misalnya jagung, salak, dan kelapa dalam. Nah, untuk yang menyerbuk sendiri, itu ada beberapa sifat. Sifatnya itu ada yang bersifat kleistogami dan ada yang bersifat kasmogami. Yang bersifat kleistogami itu adalah kalau misalnya penyerbukannya itu terjadi jika bunganya itu belum mekar. Jadi peluang terjadinya penyerbukan silang itu sangat kecil. Kalau misalnya kasmogami itu terjadi kalau misalnya penyerbukannya itu terjadi pada bunga yang akan mekar atau telah mekar. Seperti itu. Jadi kleistogamima penyerbukannya itu pada saat bunga belum mekar. Kalau kasmogami itu penyerbukan terjadi setelah bunga mekar dan saat bunga itu mekar. Oke, adapun beberapa faktor yang menyebabkan tanaman itu bisa menyerbuk silang. Yang pertama itu dioecious atau tanaman berumah dua. Tanaman berumah dua, tanaman yang terpisah bunga betina dan bunga jantannya, dia sudah pasti akan menyerbuk silang karena kan mereka berbeda gitu. Letak bunganya di tanaman A dan di tanaman B. Kemudian yang kedua itu tanaman yang hermaprodit atau berumah satu. Tanaman-tanaman ini itu bisa menyerbuk silang kalau misalnya tanaman ini ada perbedaan waktu saat masak, sterilitas, dan inkompatibilitas. Perbedaan waktu saat masak itu misalnya seperti apa? Misalnya itu kalau kelamin jantannya itu lebih dulu masak daripada alat kelamin betinanya. Disebut dengan protandry. Nah, kalau misalnya alat kelamin betinanya itu lebih dulu masak daripada alat kelamin jantan, itu disebut protogeni. Yang kedua itu sterilitas. Sterilitas itu biasa juga disebut dengan mandul, yaitu dengan ketidakmampuan tanaman membentuk biji akibat adanya kegagalan tepung sari ataupun putiknya yang tidak berfungsi secara normal. Kemudian ada istilah baru dalam ilmu pemilihan tanaman yaitu inkompatibilitas atau ketidakcocokan, enggak cocok gitu.
Semua hal yang menyebabkan ketidakmampuan membentuk biji yang hidup meskipun tepung sari dan bakal bijinya itu berfungsi secara normal. Nah, inkubabilitas sendiri itu digolongkan ke dalam dua macam, ada yang gametofitik dan ada yang sporofitik. Kalau gametofitik ini, inkubabilitasnya itu disebabkan oleh adanya satu serial alil multiple S yang mengendalikan pertumbuhan tabung sari pada stilusnya. Kalau misalnya inkompatibilitas sporotifik, yaitu adanya hambatan tabung sari yang disebabkan oleh kepala sari atau anter sporopitik dan bukan oleh tepung sarinya. Nah, hambatan ini dapat terjadi kalau misalnya pada tanamannya ini memiliki alat kelamin normal, homomorfik, maupun pada alat kelamin yang tidak normal atau heteromorfik. Makanya kan di sporofitik ini ada yang homomorfik, ada yang heteromorfik. Ya, kalau alat kelaminnya normal disebut homomorfik, kalau misalnya alat kelaminnya itu tidak normal disebut heteromorfik. Seperti itu. Oke, bahasan selanjutnya yaitu mengenai parameter genetik. Parameter-parameter genetik ini, yang pertama itu adanya variabilitas atau keragaman. Seperti yang kita tahu bahwa dalam ilmu pemulihan tanaman yang paling dasarnya itu adalah variabilitas atau keragaman. Keragamannya itu dalam hal apa? Dalam sifat ataupun karakter di antara tanaman-tanaman dalam satu spesies. Nah, keragaman yang paling penting itu adalah terletak pada sifat yang diturunkan atau yang kita sebut di ruang lingkup tadi variabilitas secara genetik karena sifat kan. Nah, si keragaman ini dipisahkan dalam beberapa kelas. Ada yang sifatnya kualitatif dan ada yang sifatnya kuantitatif. Kalau kualitatif, itu sifatnya itu dikendalikan oleh satu gen atau sedikit gen, sehingga heritabilitasnya itu tinggi. Oleh karena itu, penampilannya itu sangat kecil sekali dipengaruhi oleh lingkungan. Contoh dari sifat kualitatif ini adalah warna, bentuk, tekstur, warna bunga ya. Kemudian untuk sifat yang kuantitatif, itu disebut sifat kuantitatif kalau misalnya sifatnya itu sulit sekali dipisah-pisahkan ke dalam sifat-sifat tertentu dengan jelas. Nah, klasifikasinya itu bertingkat dari suatu ekstrim ke ekstrim lainnya. Sifat ini juga biasanya dikendalikan oleh banyak gen atau poligeni, sehingga heritabilitasnya itu rendah. Jadi, sifat ini juga mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, contoh dari sifat-sifat kuantitatif ini adalah tinggi tanaman dan vigor. Yang kedua, parameter yang kedua adalah heritabilitas. Nah, heritabilitas ini merupakan pengukur seberapa jauh fenotip yang tampak sebagai refleksi dari genotip atau besarnya peranan genetik dalam menampilkan suatu fenotip atau karakter. Nah, secara umum, heritabilitas itu didefinisikan sebagai perbandingan antara besaran ragam genotip terhadap besaran ragam fenotip. Nah, kalau dirumuskan, heritabilitas ini akan seperti ini. H kuadrat sama dengan ragam kuadrat G per ragam kuadrat P. Nah, ragamnya itu ragam dari perbandingan ya, perbandingan antara ragam genotip dengan ragam fenotip. Ternyata ragam fenotip ini merupakan hasil interaksi antara ragam genotip dengan ragam lingkungan, sehingga yang ragam fenotip itu dijabarkan menjadi penjumlahan dari ragam genotip dengan ragam lingkungan. Jadi, rumus heritabilitas itu H kuadrat sama dengan ragam genotip per ragam genotip ditambah ragam lingkungan. Karena ragam fenotip itu ada interaksi ya,
interaksi antara genotip dengan lingkungannya. Yang ketiga, itu genetic gain. Parameter genetik yang ketiga itu adalah genetic gain atau respons seleksi ya, respons seleksi yang biasa dilambangkan dengan huruf R besar. Respons seleksi itu peningkatan genetik suatu karakter pada rata-rata populasi setelah seleksi dari rata-rata populasi sebelum seleksi. Nah, biasanya respons seleksi ini bergantung pada besarnya intensitas seleksi, nilai duga heritabilitas, dan variabilitas fenotip. Nah, respon seleksi ini dirumuskan seperti ini. Nah, nilai I-nya itu telah ditetapkan ya berdasarkan nilai standar diferensial seleksi menurut Singh and Khoury pada tahun 1977. Untuk parameter selanjutnya, ada parameter berdasarkan daya gabung umum dan daya gabung khusus. Daya gabung ini penting gitu ya, terutama dalam perakitan kultivar yang hibrida gitu. Suatu bahan pemulia dikatakan memiliki daya gabung umum yang baik kalau misalnya hasil perkawinan dengan sejumlah bahan pemuliaan lainnya itu memberikan nilai rata-rata yang mendekati nilai rata keseluruhan perkawinan yang dilakukan. Nah, dengan demikian, bahan pemuliaan tersebut mempunyai kesanggupan nicking yang baik, oleh karena dapat dikawinkan dengan sejumlah bahan pemulia yang mempunyai dasar genetik yang luas. Nah, suatu bahan pemuliaan dikatakan memiliki daya gabung khusus yang baik kalau misalnya suatu pasangan perkawinan tertentu memberikan performance atau hasil yang lebih baik dari rata-rata keseluruhan perkawinan. Parameter selanjutnya adalah inbreeding. Inbreeding atau perkawinan sedarah. Ini menarik ya. Inbreeding itu biasanya hanya ada pada tanaman yang menyerbuk silang. Inbreeding itu suatu sistem perkawinan yang menuju ke arah terakumulasinya alel-alel yang sama sehingga mengakibatkan bertambahnya homozigotas. Ya tentu ya, mengakibatkan bertambahnya homozigotas atau persamaan zigot gitu ya, karena mereka berdasarkan atau terjadi perkawinan sedarah gitu. Inbreeding juga sering terjadi karena akibat adanya persilangan antar individu yang memiliki kerabatan secara genetis. Perkawinan sedarah sering dilakukan untuk pembentukan galur inbreed. Bagi tanaman menyerbuk silang yang tidak steril atau inkompatibel sendiri, untuk mendapatkan galur inbreed yang paling cepat adalah dengan penyerbukan sendiri secara terus-menerus dan terkontrol. Kalau misalnya gamet jantannya itu terpisah pada tanaman lain, atau ada sterilitas atau inkompatibilitas sendiri, maka digunakan perkawinan saudara. Brother-sister mating. Tapi inbreeding ini memiliki beberapa efek-efek daripada perkawinan sedarah. Yang pertama itu adanya sifat-sifat yang kualitatif. Sifat-sifat kualitatif itu seperti apa? Adanya defisiensi klorofil atau penurunan defisiensi klorofil, timbulnya endospermae atau cadangan makanan yang tidak berfungsi, dan resisten terhadap hama dan penyakit. Misalnya itu karat pada jagung, yang tadinya pemulihan tanaman ini itu ingin menghasilkan tanaman yang kuat terhadap HPT, ternyata dengan perkawinan sedarah ini, ya tanamannya jadi resisten, jadi lebih rentan gitu terhadap serangan hama dan penyakit. Kemudian efek yang kedua itu adanya atau terbentuknya galur-galur yang uniform atau galur-galur yang sama gitu sesuai dengan pertambahan homozigositas. Kemudian yang ketiga itu adalah berkurangnya vigor.
seperti berkurangnya hasil akibat dari penurunan tinggi tanaman, ukuran tongkol, dan jumlah tepung sari. Pengurangan hasil berlangsung cukup lama meskipun tidak ada lagi pengurangan ukuran tanaman. Galur yang baik itu adalah galur yang tidak lagi mengalami penurunan hasil selama 10 tahun. Itu untuk parameter genetik. Selanjutnya, ada beberapa metode pemulihan tanaman yang digunakan. Nah, salah satu kegiatan pemulihan tanaman itu kan menyebut sendiri gitu ya, adalah program seleksi. Nah, seleksi ini itu bisa dilakukan pada varietas atau kultivar yang beredar di masyarakat yang umumnya itu sudah tercampur atau tidak murni lagi. Nah, metode seleksi pada varietas itu dilakukan dengan seleksi massa atau mass selection, dan ada yang dengan seleksi galur murni atau pure line selection. Seleksi massa ini adalah metode pemulihan yang paling sederhana dan paling lama dikenal. Seleksi massa ini memilih tanaman berdasarkan fenotipnya. Tanaman yang dipilih, dipanen, dan dicampur tanpa pengujian keturunan. Tujuannya itu untuk apa? Yaitu untuk memperbaiki populasi dan memisahkan genotip-genotip yang superior, yang telah bagus gitu ya. Seleksi massa ini biasanya sering digunakan untuk memurnikan populasi yang sudah tercampur atau kultivar-kultivar yang sudah tidak murni lagi. Nah, seleksi massa ini dibagi menjadi 4. Ada seleksi massa positif, seleksi massa negatif, seleksi massa cara Hallett. Cara Hallett ini ada 2. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, seleksi massa yang positif itu adalah seleksi yang biasanya dilakukan dengan cara mengambil tanaman yang baik dari suatu populasi tanaman yang tercampur. Sedangkan tanaman yang tidak terpilih, ya dibiarkan tetap tumbuh. Kalau seleksi massa negatif, itu cara mengambil tanaman dari populasi tanaman yang tercampur, tetapi tanaman yang tidak terpilih dibuang. Kalau di seleksi massa positif kan tanaman yang tidak terpilih itu dibiarkan tetap tumbuh. Tetapi kalau seleksi massa negatif, ya kalau nggak terpilih ya dibuang aja. Kemudian untuk seleksi massa cara Hallett, itu ada 2. Yang pertama, seleksinya itu dilakukan dengan cara menanam benih yang tercampur dalam lingkungan yang terbaik dan keadaannya itu optimum ya. Lingkungannya itu baik dan keadaannya optimum. Kemudian dipilih individu-individu yang mempunyai rupa dan bentuk terbaik. Untuk seleksi massa cara Hallett yang kedua, itu dilakukan pada lingkungan yang terburuk. Misalnya dengan pemberian air yang minim, pemupukan yang tidak berimbang, dan pemeliharaan sekecil mungkin. Kemudian dipilih individu-individu yang mempunyai rupa dan bentuk yang terbaik. Seperti itu. Jadi, untuk seleksi massa positif, tanaman yang tidak terpilih dibiarkan tetap tumbuh. Seleksi massa negatif, tanaman yang tidak terpilih dibuang. Yang cara Hallett, tanaman yang seleksinya itu dilakukan pada lingkungan yang baik dan keadaannya optimum. Kalau seleksi massa cara Hallett yang kedua itu dilakukan pada kondisi lingkungan yang buruk atau stres. Yang kedua, metode pemulihan tanaman yang kedua itu dengan seleksi galur murni atau pure line selection. Nah, biasanya di seleksi galur murni itu sifat-sifat yang diinginkan pada galur murni yang terpilih itu kadang-kadang hilang pada generasi berikutnya. Kenapa? Karena adanya faktor-faktor seperti percampuran biji yang secara mekanis itu tercampur dengan genotip-genotip lain, adanya persilangan secara natural, secara alami, dan yang ketiga itu terjadinya mutasi. Nah, kan seleksi galur murni itu tidak dapat membentuk genotip baru. Perbaikan terbatas pada pemisahan genotip yang paling baik sudah ada dalam populasi campuran.
Metode pemeliharaan tanaman selanjutnya adalah hibridisasi atau persilangan ya. Hibridisasi pada tanaman menyerbuk sendiri itu dilakukan dengan jalan menyilangkan dua varietas atau spesies untuk menggabungkan sifat-sifat baik dari kedua varietas atau spesies tersebut sehingga terbentuk genotip yang baru. Adapun langkah-langkah untuk melakukan pemuliaan secara hibridisasi yaitu yang pertama dengan menentukan target sasaran, sifat yang akan kita perbaiki. Yang kedua dengan pemilihan tetua. Yang ketiga dengan menyeragamkan waktu penggabungan. Yang keempat emaskulasi atau pengebirian. Yang kelima penyerbukan buatan atau polinasi. Yang keenam seleksi hasil hibridisasi. Nah, ternyata hibridisasi ini itu ada beberapa macam, yaitu ada seleksi pedigree, bulk, single seed discern, dan backcross. Pedigree ini adalah seleksi silsilah ya, sehingga penyeleksiannya itu dimulai dari generasi awal dan generasi selanjutnya sampai mencapai kemurnian genetik. Ada bulk dan single seed discern. Kalau single seed discern ini kombinasi gitu kan, seleksi bulk itu biasanya itu kan lebih mudah dan murah dikerjakan, tapi ya bulk juga memiliki kekurangan gitu, di mana populasi tanamannya itu pada generasi ke-6 itu sangat banyak, karena tidak ada seleksi dari F1 sampai dengan F5 sehingga menyulitkan bagi seleksi. Nah, dengan hadirnya metode seleksi single seed discern atau SSD ini diharapkan dapat mengantisipasi kekurangan pada metode-metode yang digunakan pada pedigree dan bulk. Seperti itu untuk single seed discern. Jadi dia hadir hanya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di pedigree dan seleksi bulk. Baik, sampai sana saja untuk materi pemulihan tanaman. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu belajar dan tidak mengandalkan dari satu sisi saja, tapi kalian harus bisa belajar sendiri. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Cak Sofia. Bagaimana teman-teman? Sangat luar biasa bukan review materi yang telah disampaikan kali ini. Selamat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa like dan subscribe YouTube Himagro. Saya Firmansyah selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.